Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila dengan NIM 2211050077 dari kelas 5 IPIIE. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial atau bagaimana cara menginstal Omeka dan cara penggunaan Omeka. Nah, bisa teman-teman lihat, di sini saya sudah menyediakan bahan-bahan yang akan kita install. Nah, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan itu, yaitu kita melakukan instalasi exam. Bisa kita buka exam ini terlebih dahulu. Kita tunggu dulu. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, kita klik saja OK. Lanjut, next. Nah, pada bagian ini yang akan kita centangkan itu adalah bagian MySQL, dan ini kita hilangkan centangnya. Dan phpMyAdmin. Nah, kalau udah kita centangkan yang dua itu, kita klik next. Lalu next. Next lagi. Next lagi. Untuk proses menginstal exam ini membutuhkan waktu agak lama. Ya. Bu. Baik, pada bagian ini kita biarkan saja centangnya, kita finishkan saja. Nah, kalau sudah selesai menginstal exam, nah kita animate. Nah, kalau sudah selesai kita menginstal exam, kita lanjut ke install PHP Imagic. Nah, kita lanjut ke PHP Imagic. Nah, untuk melakukan penginstalan PHP Imagic ini, kita bisa melakukan double klik. Lalu kita double klik. Nah, untuk itu kita bisa pilih PHP Imagic DLL. Oke, kita pilih PHP Imagic. Kita cari PHP Imagic.
Nah, ini. Lalu kita, maaf. Nah, ini. Kalau sudah ketemu PHP Imagick ini, kita bisa lakukan ekstrak atau klik kanan. Kita lakukan ekstrak to a specific folder. Klik. Nah, pada bagian ini kita masukkan ke C. Setelah itu kita masukkan ke sum. Kita cari sum. Kalau sudah ketemu exam, lalu kita pilih PHP. Kita cari PHP. Ini PHP. Kalau udah, kita oke kan? Nah, setelah itu kita blok dari sini bawah sampai sampai sini. Terus baik pada PHP Imagick itu kita klik tahan kontrol lalu kita klik PHP Imagick. Setelah itu kita klik kanan bagian yang sudah kita blok ini. Nah, kita ekstrak to. Nah, di sini kita masuk ke folder C. Setelah itu kita masuk ke sum. Nah, kalau sudah masuk ke sum, kita masuk ke Apache. Kalau sudah masuk ke sum, kita masuk ke Apache. Kalau sudah masuk ke sum, lalu Apache, lalu kita pilih bin. Nah, oke kan? Nah, begitu cara menginstal PHP Imagick. Nah, selanjutnya kita melakukan instalasi yang ketiga, yaitu melakukan instalasi Notepad++. Nah, untuk melakukan instalasi ini kita double klik sama dengan yang tadi. Kita klik saja ya. Oke. Kita lanjutkan. Kita pilih saya setuju. Pada bagian ini kita lanjutkan. Nah, pada bagian ini kita install. Nah, kita hilangkan saja centangnya. Selesai. Nah, begitu cara menginstal Notepad++ 8.7.1. Setelah itu kita edit PHP di C. Nah, ini kita cari exam. Lalu setelah itu kita pilih PHP. Nah, kalau sudah ketemu kita pilih PHP ini. Cari PHP ini yang ada griginya. Nah, PHP ini kita klik kanan. Lalu kita edit dengan Notepad++. Maaf. Klik kanan. Nah, 951. Maaf. Nah, di sini kita ketik extension. Jangan sampai salah. Sion. Terus sama dengan Imagick. Nah, kalau udah seperti ini kita save saja. Kita klik simpan ini. Kalau ketikan ini jangan sampai salah. Kalau sudah benar kita langsung simpan. Oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita lakukan install Imagick. Kita buka folder latihan tadi di sini. Nah, ini. Nah, kita double klik saja ini. Kita double klik. Oke, kita iakan saja. Nah, pada bagian ini kita pilih
yang ini, lalu next. Nah, pada bagian ini kita klik browse. Nah, kita pastikan letaknya di C. Nah, kalau sudah seperti itu kita oke kan? Nah, lalu next. Next lagi. Nah, bagian ini kita centangkan yang install nih, lalu kita next. Install. Nah, kalau sudah seperti ini, kita hilangkan centangnya, lalu kita finish. Baik, selanjutnya kita install Ghostly. Kita double klik. Kita, ya. Setelah itu, next. Baik, ini kita pilih I agree. Lalu kita pilih install. Nah, kalau sudah, bisa kita hilangkan centang ini, lalu kita klik finish. Kalau sudah kita menginstal Ghostscript, kita lanjut menginstal Omeka. Nah, kita double klik, lalu kita klik kanan Omeka ini. Nah, kalau sudah, masuk ke C, lalu ke SAM, lalu ke htdoc. Cukup kita ke htdoc saja. Oke, kita oke kan? Kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya kita untuk mengedit Omeka, kita langsung masuk ke C. Oke, pilih SAM. Nah, lalu kita pilih htdocs. Nah, di sini ada namanya Omeka 3.1.2. Nah, kita hilangkan agar mudah, kita hilangkan saja. Nih, enter saja. Nah, kalau sudah, kita buka Omeka ini, lalu kita pilih application. Setelah itu kita pilih libraries. Nah, Omeka. Setelah Omeka, kita pilih file. Nah, ini di file. Kalau sudah, strategi. Nah, pada bagian external magic ini kita klik kanan. Lalu edit dengan Notepad++. Nah, kita masuk ke halaman ke nomor 16. Kita bergeser saja agar jelas ke nomor 16. Pada bagian convert ini, nah ini kita ganti atau kita hapus dulu. Kita buat imagic. Nah, lalu tambah nah, setelah itu setelah itu kita masuk ke 42. Cari yang 42. Nah, ini pada bagian ini kita ganti sama cmd, lalu save. Jangan lupa di save ya, save. Nah, setelah itu, nah kalau sudah, kita aktifkan examnya. Extra Apache ini. Nah, kalau sudah, kita masuk ke Google. Masuk ke Google. Nah, di sini kita ketik localhost. Enter. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk buat database kita pilih phpMyAdmin. Nah, kalau sudah, kita klik database. Nah, setelah itu kita pilih kasih namanya Omeka. Right? Nah, berhasil. Setelah itu kita lakukan pilih privileges. Nah, privileges. Setelah itu kita masuk ke bagian add user. Nah, pada bagian ini username ini kita buat namanya jadi Omeka. Dan ini kita buat menjadi lokal. Dan ini
passwordnya kita buat saja NIM 050077. Kalau sudah, kita samain 2211050077. Kalau sudah kita centangkan ini, maaf. Setelah itu kita go. Nah, sudah berhasil. Baik, simpan saja dulu. Baik, setelah itu kita panggil localhost Omeka. Localhost ini Omeka. Sudah, enter. Nah, jika ini error, bisa kita edit di sini. Kita masuk ke C lagi. Kita edit di exam, masuk ke exam. Lalu kita pilih htdocs. Lalu kita pilih Omeka. Nah, setelah itu kita masuk ke DB ini. Kita klik kanan. Maaf, klik kanan. Masuk edit di Notepad++. Nah, di sini pada bagian host ini kita buat samakan dengan yang tadi. Host. Kita samakan password kita, username kita tadi apa? Omeka. Lalu ini 077. Setelah itu, nah, kalau sudah, kita save. Kita coba buka lagi. Refresh saja. Baik, di sini username-nya kita buat Nila Rizka. Kalau sudah, kita buat passwordnya. Passwordnya kita buat sama yang tadi itu 2211050077. Ini juga 2211050077. Emailnya kita masukkan email ini, kopikan. Nih. Kalau udah, pada bagian ini kita buat ilmu perpustakaan di sini udah. Nah, pada bagian Imagic ini kita ambil di C. Maaf, kita buka C. Nah, di sini letakkan kursornya di atas. Otomatis dia sudah terblok. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Kalau sudah, kita install. Nah, baiklah, ini bentuk bahwa kita sudah berhasil menginstal Omeka. Setelah kita melakukan penginstalan Omeka ini, maka kita akan melakukan cara penggunaan Omeka. Baik, selanjutnya kita akan melakukan cara penggunaan Omeka Classic. Nah, di sini saya sudah menyediakan bahan-bahannya. Nah, selanjutnya kita untuk melakukan tambahan dari instalasi Omeka tadi, maka kita menginstal FFmpeg ini dengan cara mendouble klik. Baik, kita klik kanan. Nah, kita ekstrak tuh di C saja, lalu kita oke-kan. Nah, kalau sudah, kita lihat. Sudah. Selanjutnya kita kopikan. Baik, kemudian kita masuk ke FFmpeg tadi di folder C. Nah, masuk ke bin. Setelah itu kita arahkan kursornya ke bagian atas. Lalu kita copy. Kita ketik di pencarian varian. Nah, di sini kita klik. Karena saya sudah kopikan, kita oke-kan saja. Setelah itu, untuk mengetahui apakah penginstalasi FFmpeg tadi sudah berhasil, maka kita ketik cmd di sini.
Lalu kita buat di sini ff inspect, jangan sampai salah. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Nah, kalau sudah, kita tutup untuk merestart komputer. Oke, kita tutup untuk merestart komputer. Baik, kita restart komputernya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita aktifkan examnya. Kita ketik exam, kita buka. Kita pastikan Apache sama MySQL-nya itu terrestart. Nah, kita pastikan hijau keduanya. Kalau sudah, kita buka di Google localhost Omega. Bentar. Kita masukkan di sini. Saya ada Nila Rizka dan passwordnya name saya. Selanjutnya kita login. Kita sudah masuk di dashboard. Selanjutnya kita yang akan kita lakukan itu mengganti tema. Nah, caranya untuk mengganti temanya ini ada di sini. Bisa kita klik. Nah, di sini kita bisa mengganti tema yang akan kita inginkan. Di sini ada 3 tema, bisa kita lihat. Karena kita sekarang memakai configure time. Nah, kalau seandainya ingin mengganti, kita mudah saja kita klik user this time. Nah, seperti ini cara mengganti tema. Dia yang kita ganti itu ke atas. Nah, untuk melihat hasilnya, bisa kita lihat di halaman publik. Kita refresh. Nah, sudah berganti. Baik, bagaimana cara kita mengganti dengan tema lain? Nah, saya sudah menyediakan di bahan latihan. Oke, kita masuk saja. Bahan latihan. Nah, di sini saya sudah ada tema. Sini kita klik. Nah, ini adalah 2 tema. Ketik Omega. Maaf. Klasik. Dan enter. Nah, pada bagian ini kita klik yang ini, Omega Klasik. Nah, di sini cara kita mengambil tema yang kita mau. Nah, di sini banyak tema. Teman-teman bisa mendownload. Maaf. Nah, ini cara mendownloadnya bisa di sini. Kita klik unduh gitu. Nah, banyak tema. Cara untuk menambahkan tema ini adalah dengan cara di copy keduanya, ke C, habis itu kita cari ke SAM, setelah itu htdocs, setelah itu Omega, setelah itu kita cari terms, ke sini kita timpa. Selanjutnya kalau sudah kita ekstrak, kita bisa kedua-duanya sekali kita ekstrak, yaitu kita klik kanan, kita ekstrak here. Nah, sudah ada kedua-duanya. Kalau sudah kita ekstrak, yang 2 ini bisa kita delete atau kita hapus. Coba kita buka di halaman admin. Ini bisa kita keluarkan saja. Nih, kita refreshkan.
otomatis akan muncul tema tambahan yaitu Emiglio dan Santa Fe. Kita coba gunakan yang tema Emiglio. Nah, yang kita jadikan tema dia naik ke atas. Coba kita lihat, kita refresh. Nah, otomatis dia berganti. Selanjutnya, untuk mengubah latihan logo dan selanjutnya kita gunakan saja Berlin. Nah, ini. Demikian cara untuk mengganti tema di Omeka. Selanjutnya, kita sudah menetapkan tema. Nah, kita bisa mengganti logo dan header logo dengan cara konfigurasi tema. Untuk menambahkannya, kita klik post file. Nah, setelah itu kita masuk ke bahan latihan Omeka, bahan latihan penggunaan Omeka. Setelah itu kita masuk ke header logo. Nah, kita pilih yang hitam. Oke, buka. Kemudian kita pilih header image. Buka. Baik, kalau sudah masuk, kita simpan. Nah, sudah masuk. Bisa dilihat logonya ini, headernya ini. Bisa kita lihat di sini, kita refresh. Nah, ini logo, ini headers. Nah, begitu cara mengganti logo dan headers. Setelah kita sudah memasang header logo, kita melakukan plugin. Selanjutnya kita melakukan peningkatan fungsi Omeka melalui plugin. Kita langsung saja ke plugin. Nah, di sini ada 3. Kita tidak memasang ketiga-tiganya. Kita memasang yang umum. Kita langsung saja ke bahan latihan. Cari bahan latihan penggunaan Omeka. Di sini ada plugin. Ini. Nah, ada 4 itu collection tree. Itu agar orang mudah menyusun collection subject. Collection agar orang bisa mudah dalam menentukan subjek, mengelasikan subjek. Cara tahu di mana plugin ini diperoleh, maka masuk saja ke titik plugin. Omeka Classic, enter. Nah, kita klik yang Omeka Classic plugin ini. Nah, di sini kita cara mendapatkan plugin tersebut. Nah, di sini bisa kita unduh. Selanjutnya kita kopikan ke kita kopikan ke Sam, Htdocs, lalu Omeka. Nah, tadi kan di Themes, sekarang di plugin. Nah, kalau sudah, jika sudah, kita ekstrakir. Nah, sudah berhasil kita ekstrak, kita delete saja bagian yang ini. Kita mengcopy dan mengekstrak tadi, kita langsung saja masuk ke plugin. Coba kita refresh. Nah, ini ada 7. Nah, selanjutnya kita install saja yang bagian collection tree. Oke, kita install. Nah, kalau sudah, kita pilih yang ini. Lalu kita satu saja kita checklist, simpan. Nah, sudah. Kemudian kita install geolocation.
Baik, tidak ada perubahan, kita simpan. Selanjutnya, HTML5 media. Tidak ada perubahan, kita simpan. Selanjutnya, ini PDF embed. Langsung saja kita simpan. Sudah. Kalau sudah, demikian cara menginstal plugin. Selanjutnya kita membuat collection tree. Nah, untuk membangun collection tree ini, kita bisa klik collection. Nah, di sini ada fitur tambah koleksi. Nah, tujuannya agar pemustaka mudah menemukan koleksi. Kita coba buka bagian latihan. Nah, di bagian struktur pohon koleksi. Nah, ini. Nah, seperti ini bentuknya. Kita perbesar saja. Seperti ini bentuk contohnya itu seperti ada arsip UIN tuh, ada Fakultas Adab dan Humaniora, dan ada Fakultas Dakwah, ada Perpustakaan UIN Imam Bonjol. Nah, di bagian kelompok-kelompok ini ada subnya, bisa kita lihat. Baik, ini sampel saja. Kita langsung buatkan saja arsip UIN ini di sini. Tambahkan koleksi. Nah, di sini kita buat arsip UIN Imam Bonjol. Di sini kita buat arsip UIN Imam Bonjol. Nah, kalau sudah, jangan lupa di-publish. Lalu, ada deh collection. Baik, sudah berhasil. Kita lakukan dengan cara yang sama. Itu, klik ada deh koleksi. Selanjutnya, Fakultas Adab dan Humaniora. Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, setelah itu kita publish. Ada ya? Nah, kalau sudah, lakukan dengan cara yang sama. Kita buat bahasa dan sastra Arab. Bahasa dan sastra Arab. Karena ini sub collection, maka jangan lupa kita klik parent collection. Setelah itu kita pilih induknya Fakultas Adab dan Humaniora. Setelah itu kita publish. ADD. Nah, lakukan dengan cara yang sama. Oke. Untuk mengetahui bahwa bahasa dan sastra Arab ini adalah sub collection dari Fakultas Adab dan Humaniora, bisa kita lihat di collection tree. Nah, bisa dilihat. Nah, kembali kita ke collection. Kita lanjutkan. Diploma 3 Ilmu Perpustakaan. Tiga ilmu perpustakaan. Parent collection, publish, ADD. Itu lanjutkan seperti itu. Perpustakaan dan ilmu informasi Islam. Perpustakaan dan ilmu informasi Islam. ADD. Maaf. Fakultas Adab dan Humaniora. Publish. ADD. Kita lihat lagi. Tadi karena ada kesalahan, bisa kita edit saja. Pada bagian
Yang kedua itu diploma 3 ilmu perpustakaan. Kita edit ke sini di Fakultas Adab dan Humaniora. Save. Udah diploma. Selanjutnya ADD. Kita bagiannya sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam itu bagian Fakultas Adab dan Humaniora. Jangan lupa dipublish, ADD collection. Selanjutnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dia ada 4. Nah, itu yang ketiga, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Tidak usah, karena ini bukan sub collection. Kita langsung saja ke publish, ADD collection. Bimbingan konseling Islam, bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam. Karena ini sub collection, kita pilih nih Fakultas Dakwah. Karena itu induknya, kita publish ADD collection. Setelah itu komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi dan penyiaran Islam. Parent Fakultas Dakwah. Oke, lakukan selanjutnya sampai manajemen dakwah. Manajemen dakwah itu di sini Fakultas Dakwah. Ada di collection. Manajemen Haji dan Umroh. Oke. Manajemen Haji dan Oke, lihat dulu. Parent, pilih induknya. Setelah itu kita publish ADD. Kalau sudah, lanjut. Selanjutnya itu pengembangan masyarakat Islam. Baik. Pengembangan masyarakat Islam. Ini parent, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Ilmu Komunikasi, publish ADD collection. Selanjutnya Perpustakaan UIN Imam Bonjol. Perpustakaan UIN Imam Bonjol. Perpustakaan UIN Imam Bonjol. Karena ini induk, langsung saja kita publish. Sudah. Untuk melihatnya bisa kita lihat di collection tree. Nah, seperti ini. Nah, sekian cara membuat collection tree. Baik, untuk memasukkan item ke Omeka, yaitu bisa kita klik item, memasukkan item itu, kita kembali ke bahan latihan, masuk ke
bahan latihan. Kita cari item, baik kita cari item, maaf. Ini. Nah, di sini ada 3 item, yaitu foto, skripsi, dan video. Bisa kita lihat pada foto, ada jam gadang, dan ada metadata foto. Oke, jam gadang. Ini yang akan kita upload ke Omeka. Nah, ini metadata foto ini adalah panduan atau ini akan membantu kita untuk mengisi data-data atau tentang jam gadang. Langsung saja masuk ke Omeka-nya. Kita klik add ini, add time. Nah, di sini perintahnya title. Nah, coba kita buka di itu tentang jam gadang, kita buka filenya. Title tentang jam gadang. Nah, title itu atau judulnya itu bisa kita blok. Ini. Kita blok saja. Oke, kita kopikan. Setelah itu subjek. Subjeknya ini. Kita kopikan. Ini. Agar dia ke bawah, kita tambahkan satu-satu. Kita salin. Setelah itu kita tambahkan lagi. Nah, blok, copy lagi, masukkan sini. Kalau sudah, dia minta description, kita lihat description. Nah, ini kita blok semuanya sampai sini. Copy. Setelah itu, kreatornya nih. Score-nya nih. Bisa kita kopikan saja. Score-nya itu bisa dilihat. Publisher. Date. Tahunnya. Oke, selanjutnya kontributor. Right. Setelah itu, setelah right, format. Kalau tidak ada, berarti langsung ke relation. Kita nggak ada. Format nggak ada. Language type. Language ada. Format tadi ada. Yang nggak ada relation type. Identify. Convert. Right. Sudah. Kita publish. Kita add. Sudah, kita lanjut ke item time metadatanya. Kita pilih ke still image. Nah, di sini original foto. Ada foto.
ukuran. Kalau udah, nah kalau sudah seperti ini kita geolocation-nya itu itu sama map-nya kita ketik Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Nah, ini kita pastikan jaringannya tersambung. Baik, seharusnya di sini jaringannya bagus, tapi jaringan saya lagi bermasalah. Nah, saja seperti ini. Yang terakhir itu file. Nah, untuk menambahkan file ini kita masuk ke bahan latihan. Nih, buka foto. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya kita nah, kalau sudah seperti ini, kita collection-nya itu kita masukkan ke arsip Win Imam Bonjol. Nah, kalau udah, kita publish, lalu ada di item. Oke, sudah masuk. Karena jaringannya bermasalah, jadi tidak bisa dibuka, tidak nampak. Selanjutnya, nah kalau sudah, kita langsung masuk ke item skripsi. Kita buka di D. Metadata skripsinya. Di sini judul. Selanjutnya subjek. Sudah, selanjutnya kita lihat description-nya. Tableau. Ini kreatornya. Publish. Tahun. Kontributor. Right. Format. In. IP skripsi. Coverage-nya Kota Padang. Sudah. Selanjutnya kita file. Filenya atau skripsinya kita masukkan. Ini kita letakkan saja di nih
Diplomatika Ilmu Perpustakaan. Setelah itu kita publish. Ada deh. Sudah. Lanjut ke kita tambahkan sama seperti tadi caranya. Kita buka metadatanya atau panduannya. Oke. Judul. Selanjutnya subjek. Video. Perpustakaan. Perpustakaan. Sudah. Deskripsi. Kita copy. Kreator. Padang. Sumber. Penerbit, tanggal terbit. Oke, penerbitnya. Publisher. Ini 2023. Terus kontributornya. Setelah itu kontributornya tambahkan. Maaf, salah. Right atau haknya. Selanjutnya hubungan. Selanjutnya bahasa. Selanjutnya
Kalau sudah selesai, kita langsung masuk ke ini berkas. Nah, di sini dia maksimum adalah 40 karena KB-nya terlalu tinggi, maka kita sebelumnya memperkecilkannya terlebih dahulu. Kita masuk ke C. Setelah itu kita masuk ke SAM. Setelah itu kita masuk ke PHP. Setelah itu kita PHP, klik kanan, edit dengan Notepad++. Nah, selanjutnya ada 2 baris yang akan kita ubah biar memudahkan atau biar gampang untuk mencari teks yang akan kita ubah, maka kita Ctrl F saja. Ini. Setelah itu kalau sudah kita cari tidak, lanjut, tidak, lanjut, tidak, sampai menemukan yang akan kita cari. Ini kita ubah menjadi 65 dan cari ke bawah lagi. Ini juga kita ubah menjadi 65. Sudah, kita close. Setelah itu kita save atau simpan. Nah, kita coba kita refresh. Jaringan saya lagi bermasalah. Langsung saja ke metadatanya. Gambar bergerak sama dengan video. Kita masukkan transaksi. Transaksinya itu foto asli. Halamannya atau durasinya. Sudah. Collision itu mapnya. Kalau sudah. Ini. Oh. Ini. Implication-nya. Sudah. Lanjut ke map atau petanya. Tawan. Uin. Imam. Bonjol. Oke. Kampusnya sudah ketemu. Pilih filenya. Maaf. Ini kita buka. Untuk kita pilih arsip Uin Bonjol. Setelah itu kita publish. Tambah. Sudah selesai, kita masukkan itemnya. Kita coba buka di sini. Nah, di sini kita bisa melihatnya seperti video. Nah, video ini bisa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Selamat datang di UPT Perpustakaan Universitas. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuka item yang sudah kita masukkan tadi, yaitu kita lihat di sini. Di sini dia tidak langsung terbuka, tapi bisa kita klik saja untuk membukanya. Nah, ini skripsi yang sudah kita upload tadi. Bisa teman-teman lihat. Kalau sudah, kita lihat foto yang telah kita upload tadi. Nah, ini foto yang sudah kita upload tadi. Kita lihat, ini semuanya sudah kita masukkan sesuai metadatanya yang tadi. Nah, dan kita juga bisa melihat pohon klasik yang sudah kita buat tadi. Ini yang kita buat tadi. Ini tampilannya. Bisa dilihat. Nah, sudah. Sekian cara penggunaan Omeka Classic dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.